الحمد لله القوي سلطانه، الواضح البرهان، المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. عما بعد. Saya cintai yang saya muliakan sahibul bait, sahibul hajat, Al-Habib Hussein ibn Jindan, Al-Habib Jilani ibn Jindan, dan seluruh keluarga besar ibn Jindan. Saya cintai yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah. Wabil khusus hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalian duduk di majelis ini dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad, mengagungkan kelahiran Nabi, memuliakan kelahiran Nabi. Kalian tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Kalian tidak pernah memandang wajah Nabi Muhammad. Kalian tidak pernah duduk bersama dengan Nabi Muhammad. Kalian tidak pernah makan bersama dengan Nabi. Tidak pernah sholat di belakangnya Nabi Muhammad. Tapi kenapa kalian memuliakan, mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad? Ketahuilah, qala Rasul, tuba liman yarani wa amana bi, wa tuba thumma tuba thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku. Dan sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung, 3 kali keberuntungan bagi orang yang tidak pernah melihatku, tidak pernah sholat di belakangku, tidak pernah duduk bersamaku, tapi mereka beriman kepadaku. Siapa? Kita, yaitu umat baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, kalian umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Sayyidul umam fid dunya wal akhirah. Pemimpin umat di dunia dan akhirat. Umat yang terbaik, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang dimana sampai-sampai para nabi dan para rasul iri kepada kalian, ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Adam alaihissalam, beliau berkata, Allah memberi 4 macam kemuliaan kepada umat Muhammad, yang dimana 4 macam kemuliaan itu tidak pernah Allah berikan kepadaku. Yang pertama, aku ketika makan buah khuldi dalam keadaan berpakaian, seketika Allah lepaskan pakaianku sehingga aku dalam keadaan telanjang. Tapi umat Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah beri mereka pakaian. Aku makan buah khuldi pakai pakaian, Allah lepaskan, aku dalam keadaan telanjang. Umat Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa, melacur, zina dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah tutup aib mereka, tetap Allah beri mereka pakaian. Yang kedua, kata Nabi Adam, aku berbuat satu kesalahan, Allah pisahkan aku dengan Hawa selama ratusan tahun, istriku. Umat Muhammad pagi, siang, sore, malam berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Yang ketiga, aku Allah terima taubatku hanya ketika di kota Mekah saja, tidak di kota-kota yang lain. Tapi umat Muhammad, kalau mereka mau bertobat, nggak harus ke Mekah. Dimanapun mereka bertobat, kapanpun mereka mau bertobat, sebesar apapun dosa mereka, pasti Allah terima taubat mereka. Yang keempat, kata Nabi Adam, aku berbuat salah di sorga, Allah turunkan ke dunia. Umat Muhammad berbuat dosa di dunia, kalau bertaubat, matinya husnul khatimah, Allah masukkan ke surga. Kebalik. Sungguh aku iri kepada umat Muhammad. Kalian adalah umat yang diirikan oleh para nabi, para rasul. Nabi Musa
naik ke atas kursinya. Nabi Musa berkata, ya Allah, ya Allah, aku ingin melihat zatmu. Kata Allah, wahai Musa, kau tak akan kuat, kau tak akan sanggup, kau akan hancur binasa. Ketahuilah, antara diriku dengan hamba-hambaku ditutupi dengan 70.000 hijab, 70.000 penghalang yang menutupi antara diriku dengan hamba-hambaku. Dan 70.000 penghalang ini tidak akan aku buka kecuali untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku tidak bisa menjadi Muhammad, maka jadikanlah aku bagian daripada umat Muhammad. Nabi Musa pengen jadi umat Muhammad. Kalian tanpa diminta, tanpa kalian mau, kalian telah dijadikan umat yang paling mulia, yang paling agung, yang umat, yaitu umat baginda Nabi besar Muhammad. Terus, apakah kami menjadi mulia? Kami umat Muhammad menjadi mulia karena amal ibadah kami? Enggak. Tidak, saudara-saudara. Kalian menjadi mulia karena kalian itu umatnya Nabi Muhammad. Bukan karena amal ibadah, sholat. Kita banyak dosa. Berapa banyak sih amal ibadah kita? Kita menjadi mulia karena kita umat Nabi Muhammad, berhubungan dengan Nabi Muhammad, berkaitan dengan Nabi Muhammad. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, sesuatu itu akan menjadi mulia. Contoh Mekah. Mekah menjadi kota yang mulia, kota yang agung, kota tiap hari turun 120 rahmat. 60 rahmat untuk orang yang tawaf, 40 rahmat untuk orang yang sholat langsung hadap Ka'bah, 20 rahmat untuk orang yang melihat Ka'bah. Jangankan 120, satu rahmat saja bisa menghapus dosa seluruh makhluk. Mekah menjadi kota yang mulia. Kenapa? Karena Mekah kota kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Berkaitan nggak? Jawab, berkaitan nggak? Berkaitan nggak? Berhubungan nggak? Jadi segala sesuatu yang berkaitan dan berhubungan dengan Nabi itu menjadi mulia. Hajar Aswad menjadi batu yang dicium jutaan umat manusia. Kenapa? Karena Hajar Aswad pernah dicium bibir yang mulia, bibir baginda Nabi besar Muhammad. Wulida sallallahu alaihi wasallam yaum al-Itsnin ista'jar min syahr Rabiul Awwal amal fil wa sumiya amal wiladati amal fil anna malik al-Habasyah ja'a ila makan hadim al-Ka'bah wa kana fihi filun adim fa akhlaqa Allahu al-jaysh. Ketika Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, pasukan gajah yang dipimpin Raja Habasyah ingin menghancurkan Ka'bah, tapi Allah hancurkan pasukan gajah sehancur-hancurnya dengan pasukan ababil. Kenapa? Saya tanya, mustahil nggak Allah hancurkan sebelum Raja Habasyah berangkat? Mustahil nggak? Mustahil nggak bagi Allah? Itu jawab, mustahil nggak kalau Allah hancurkan sebelum Raja Habasyah itu berangkat ke Mekah? Tidak. Mustahil nggak? Mustahil nggak? Enggak mustahil. Tapi kenapa Allah hancurkan ketika dia mau ke Ka'bah di hari lahirnya Nabi? Takriman wa tasyrifan wa ta'ziman li maulidin Nabi. Untuk memuliakan, untuk mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Allah saja memuliakan Nabi. Kita siapa kok nggak mau memuliakan baginda Nabi besar Muhammad? Jadi kalian duduk di sini menjadi mulia karena kemuliaan Nabi Muhammad. Kalian menjadi utama karena keutamaan Nabi Muhammad. Kalian duduk di sini menjadi terpuji karena kalian memuji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak butuh kalian memuliakannya, enggak. Nabi Muhammad nggak butuh kalian mengagungkannya. Nabi Muhammad nggak butuh kalian bersalawat kepadanya. Tapi kalian yang butuh memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi. Kalian memuliakan Nabi, kemuliaan Nabi nggak bertambah. Sebab kenapa? Kalau kalian dengan memuliakan Nabi, kemuliaan Nabi bertambah, berarti kalau ada yang hina Nabi, kemuliaan Nabi berkurang dong. Benar nggak? Jadi kemuliaan Nabi tidak bertambah dan tidak berkurang, saudara-saudara. Kalian duduk di sini memuliakan Nabi, bukan Nabi yang bertambah mulia, tapi kalian yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Alam tara jildal haqira mukabbalan bithagafi lamma ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian melihat kulit-kulit yang tidak berharga, kulit-kulit yang tidak bernilai,
Kulit-kulit itu menjadi dicium di mulut-mulut. Ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Saya tanya, saya kasih contoh. Saya potong kambing, ya. Saya potong kambing. Ini kulit kambing yang saya potong. Itu kulit kambing saya belah dua. Kulitnya sama nggak? Ya keras. Kalian, saya lagi sakitnya tetap semangat. Kenapa kalian lembek begini ya? Saya tanya, kulitnya sama nggak? Sama nggak? Dari kambing yang sama nggak? Nah, kulit yang ini saya bikin dompet atau saya bikin sepatu. Menyentuhnya harus pakai wudhu. Harus pakai wudhu. Kalau saya taruh di bawah boleh nggak? Saya bakar. Saya taruh tempat sampah. Nah, kulit yang satu lagi nih, saya bikin sampul ayat suci Al-Quran. Boleh nggak megang nggak pakai wudhu? Boleh nggak saya taruh di bawah? Boleh nggak saya lempar? Harus ditaruh di tempat yang kulitnya sama nggak? Sama nggak? Cara perlakuannya sama apa beda? Kok bisa? Padahal kan kulitnya sama. Karena yang satu menyatu dengan sesuatu yang mulia, berhubungan dengan sesuatu yang mulia, berkaitan dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Al-Quran. Nah, kita kulitnya, kalian kulitnya. Nabi Muhammad adalah Al-Qurannya. Paham? Jadi kita menjadi mulia ya, sebagai umat Nabi Muhammad. Karena apa? Karena baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Maka saudara-saudara sekalian, di majelis-majelis seperti ini, pulang dari majelis, bahagiakan Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan mengikuti jejak beliau. Jadikan beliau sebagai uswahmu, qudwahmu, pedomanmu, teladanmu. Ikuti sunnah-sunnah beliau. Rumah tanggamu jadikan rumah tangga Nabi Muhammad. Kampungmu jadikan kampung Nabi Muhammad. Lepaskan semua kaitan hal-hal buruk, hal-hal perkara-perkara yang dibenci oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya semua di sini, di akhirat, pengen ketemu Nabi Muhammad? Pengen ketemu Nabi Muhammad? Jarak jauh dekatnya kalian dengan Nabi di akhirat, bertemu atau tidaknya kalian dengan Nabi di akhirat, itu menurut kadar kedekatan kalian di dunia dari majelis-majelis ilmu seperti ini. Kalau di dunia dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan majelis zikir, dekat dengan majelis salawat, dekat dengan para pewaris Nabi, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, para penyambung lidah Nabi, para penerus perjuangan Nabi, dipastikan di akhirat engkau akan berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad, berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua bersama Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Terakhir sebelum saya tutup, saudara-saudara, ini musim pilpres, betul? 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 Kurang keras, betul? Betul? Ini musim pilpres, ini musim pemilu. Kalau musim pilpres, musim pemilu begini, ya, itu banyak daripada mau capresnya ke, mau tim suksesnya, mau partai-partai pendukungnya, mendadak jadi santri. Tahu maksudnya mendadak jadi santri? Pakai peci, pakai besarung, sowan ke ustadz, sowan ke kiai, sowan ke habib, datang majelis taklim, datang majelis maulid, betul? Betul? Mak banteng pakai jilbab, mak banteng. Anaknya pakai jilbab, istri-istri ketua partai pakai jilbab, istri-istri capres pakai jilbab. Jadi jilbab dibikin buka tutup kayak warung. Takwanya, jilbabnya, takwanya, sarungnya, butuh sama ulamanya, kalau ada maunya doang. Ada lagi yang jadi bintang iklan wudhu. Betul? Betul? Ini pejabat-pejabat sekarang begini, saudara-saudara. Butuh sama Islam, butuh sama ustadz, kiai, habaib, pondok pesantren, kalau lagi ada maunya doang. Maunya selesai, udah ditinggal itu majelis, ditinggal itu masjid, ditinggal itu ustadz, ditinggal itu kiai, ditinggal itu habaib, dikhianati. Betul? Saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji mensejahterakan rakyat, saya berjanji tidak akan makan gaji saya sebagai presiden. Kata presiden,
Saya berjanji tidak akan makan gaji saya sebagai gubernur, kata gubernur. Saya berjanji tidak akan makan gaji saya sebagai wali kota, kata wali kota. Saya berjanji tidak akan memakan gaji saya sebagai bupati, kata bupati. Iya, goblok. Gaji kalian berapa sih? Paling cuma 40 juta, 60 juta. Iya, kalian nggak makan, tapi ratusan triliun uang rakyat kalian rampok, kalian makan, kalian habiskan. Uang gaji nggak dimakan, 60 juta doang. Tapi ratusan triliun uang rakyat dimakan, betul? Betul. Saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, berbuat adil kepada rakyat. Hei, di mana keadilan? Di mana kemakmuran? Di mana kesejahteraan? Pembohong kalian, biadab, pendusta kalian. Kalian bohongi rakyat, kalian tipu rakyat, kalian bikin rakyat susah, kalian bikin rakyat menderita, kalian semena-mena kepada rakyat, kalian todongkan pistol kalian kepada rakyat susah, kepada rakyat kecil. Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur investor-investor Cina, saudara. Betul. Yang makmur investor-investor asing, betul. Perusahaan-perusahaan asing, betul. Di Indonesia pengangguran makin banyak, betul. Pengangguran makin banyak, betul. Sembako naik, betul. Minyak naik, betul. Kalian bohongi rakyat, pendusta kalian, biadab kalian. Saya tanya, kezaliman seperti ini lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Ah, orang Cilengsi payah. Saya terakhir di Cilengsi, lemes-lemes, payah, mahasia. Ana semalam ceramah di Ciamis. Tahu ana sampai Ciamis jam berapa? 3:30 ditungguin. Semangat masih. Ini baru jam berapa? Suara kalian kayak suara tikus. Yang semangat. Saya lagi sakit. Tetap saya ada untuk kalian sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Saya tanya sekali lagi, ketidakadilan lawan apa biarkan? Kezaliman lawan apa biarkan? Nah, karena itulah kenapa kok saya, Habib Rizik, kami keluar masuk penjara. Karena yang kami bela rakyat, umat, masyarakat, rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita. Kalian bayangin saja, saya baru bebas dari lapas Gunung Sindur sore, malam ceramah, besoknya langsung dibawa ke Nusa Kambangan, saudara-saudara. Dibawa ke Nusa Kambangan, diborgol tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya. Saya penjahat, penjahat, koruptor, maling uang rakyat. Hah? Saya maling uang rakyat. Saya pembunuh. Udah bebas dari Gunung Sindur, belum sampai 1 bulan ditahan lagi di Polda gara-gara ceramah saya yang membela Laskar KM 50, saudara-saudara, di Bandung, di Polda Bandung. Ini udah risiko kami. Sekarang ini saya udah gak peduli, udah muak, saya sudah muak, saya sudah capek melihat ketidakadilan dan kesewenang-wenangan para pejabat dan aparat kepada masyarakat. Makanya saya udah gak peduli mau dipenjara kek, mau dibunuh kek, mau diracun kek, mau dimatiin kek, mau ditembak kek, mau dibunuh kek, demi bangsa, demi rakyat. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya masyarakat yang hadir di sini, masyarakat Cilenyi, nanti 2024 ikut pendapat para ulama dalam memilih capres, ikut pendapat para ulama. Tapi ulama yang lurus, jangan ulama anjing. Ada ulama anjing, siapa mereka? Allati khana Allah wa Rasul. Ulama yang mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul. Jadi anjing-anjingnya pejabat, penjilat pejabat, penjilat aparat. Nah, ini jangan diikuti. Kemarin telah ada ijtima ulama. Ulama-ulama yang lurus semua mereka telah berijtima. Mereka mengeluarkan ra'yi, mereka mengeluarkan ijtihad pendapatnya masing-masing. Dan alhamdulillah telah memilih siapa yang harus dipilih. Kalian sudah tahu, tidak perlu saya sebutkan. Makanya saya tanya semua, nanti masyarakat Cipacing tahun 2024 siap ikut komando ulama?
Siap ikut komando ulama? Siap ikut komando imam besar? 2024 siap memenangkan calon presiden yang dipilih dari hasil ijtima ulama? Siap memenangkan? Siap memenangkan? Allahu Akbar. Andaikan ini pasangan dua ini, ya, saya ceramah keliling Indonesia untuk menyerukan kepada umat untuk memilih mereka berdua. Tapi ingat, saya orang yang tawassut, saya orang yang insaf. Saya akan serukan setiap saya keliling ceramah se-Indonesia. Saya akan serukan umat masyarakat untuk memilih presiden, capres yang keluar dari hasil istimewa ulama. Tapi nanti kalau andaikan mereka jadi, insya Allah amin. Amin. Mereka jadi, amin. Kalau tak curang, mereka jadi, insya Allah amin. Mereka jadi, terus mereka khianati rakyat, mereka khianati ulama, mereka janji palsu, maka saya Bahar bin Smith, orang yang